Kajian berbayar lagi heboh sekarang ya. Di antara pembahasan orang-orang yang dimana kalau kita berbicara masalah ilmu, ya ilmu itu tidak gratis. Ya, sekalipun kita nonton di YouTube, kita bayar. Bayar pakai kuota, bayar pakai wifi. Kecuali wifi-nya kita numpang. Wifi-nya numpang kalau ada temen atau tethering gitu, baru gratis. Atau kita datang ke Blok M, kajian Ustadz Khalid Basalamah yang gratis itu, baru tidak bayar. Paling cuma bayar parkir 1 jam 2.000, kalau 3 jam ya 6.000, paling bayar 6.000. Ya hitung-hitunglah budgetnya 100.000 untuk makan, transportasi, pulang dan lain sebagainya, gratis. Sampai masjid itu tidak muat dengan banyaknya jemaah, gratis. Ustadz Khalid pernah mengadakan kajian di tempat umum gratis ya, karena cuma minta izin kepada pihak setempat, pemerintahan dan lain sebagainya untuk mengadakan pengajian di sana. Gratis, didatangi banyak orang, gratis tanpa bayar ya. Kajian itu adalah untuk kita menimba ilmu, bertanya hukum dan lain sebagainya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Sebagaimana sekolah ada juga yang gratis. Segratis-gratisnya sekolah, guru-gurunya untuk mendapatkan transportasi, gaji bulanan dan lain sebagainya, itu mendapatkan dana dari luar, SPP bulanan atau pendaftaran dan lain sebagainya. Di luar itu ya, dari donasi. Ada orang muhsinin yang dimana mereka ini ya mungkin kelebihan rezeki, jadi mereka bisa mensupport pergerakan belajar mengajar. Ya sebagaimana Ustadz Khalid Basalamah datang ke Makassar, datang ke Palembang, datang kemana, kajian di tempat umum, kajian di masjid-masjid, mereka datangnya bermodal teman-teman, pakai kendaraan, tanpa dibayar itu. Ada kajian yang mereka gratis, ada kajian yang bayar. Bayarnya untuk apa? Untuk operasional dakwah. Apa saja operasional dakwah itu? Untuk menyewa gedung, untuk membayar keamanan, untuk membebaskan parkir, sehingga apa, orang datang ke sana sudah tidak perlu bayar parkir lagi karena sudah dirangkum dalam satu pendaftaran. Begitu teman-teman. Untuk menyewa, booking ya, membooking area ya, area itu di booking, parkirannya di booking khusus jemaahnya Ustadz Khalid Basalamah, misalkan begitu ya. Satu parkiran itu sudah dibayar duluan dengan apa? Dengan pendaftaran tadi. Bahkan kalau nginap di hotel ya, mereka juga bayar sekaligus dengan hotelnya bayar, makannya bayar, parkirnya bayar, dirangkum jadi satu, mungkin sekian juta untuk makan 1 orang, kamar 1 orang, tempat tidur 1 orang. Kalau 2 orang berapa, 3 orang berapa, dengan tempat parkirnya sudah dihitung teman-teman. Sehingga apa, mereka tinggal bayar, tidak perlu repot-repot lagi. Memudahkan sebenarnya, bukan bisnis, bukan dijadikan bisnis teman-teman. Sebagaimana kalau kita masuk ke sekolah ada yang gratis, seperti yang saya sebutkan tadi, sekolah gratis. Gurunya kita nggak perlu bayar guru, karena sudah ada yang bayar di belakang itu ya, ada yang bayar sudah. Agar kalian paham ya. Terus bagaimana dengan pembayaran yang sekian mahal? Ya karena memang sewa gedungnya mahal. Takutnya jemaahnya sedikit ya. Takutnya jemaahnya sedikit, hanya di depan saja. Ya mudah-mudahan yang di depan itu dengan iuran yang mungkin lebih besar, itu bisa menutupi biaya operasional teman-teman. Ya alhamdulillah bisa sampai ke belakang. Kenapa? Sudah ditombok duluan. Untuk bayar stage-nya begini, untuk bayar parkirnya begini, untuk sewa gedungnya begini, untuk bayar keamanannya begini, untuk izinnya segini. Di total sekian juta. Kita hitung per kursi berapa ini, dicukupkan teman-teman. Takutnya tidak cukup, takutnya jemaahnya juga tidak banyak. Akhirnya apa, dia dibuat berbagai macam kebijakan, bukan untuk mencari keuntungan. Karena apa teman-teman, toh kalau kita ingin mengadakan pengajian, kita tidak perlu mengkafling-kaflingkan antara yang kaya, antara yang menengah, yang miskin, yang ke bawah dan lain sebagainya. Kita jangan mengkaflingkan, kita harus duduk sama rata. Orang yang sehari-harinya sibuk duduk di mobil mewah, kerja di tempat yang rapi, nyaman, ber-AC, emang mau mereka duduk lesehan sambil nonton orang joget-joget seperti majelis-majelis seperti ini? Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca shalawat barikan jeung Nabi Muhammad, berkat shalawat wasiatkan Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama billahi salatan kaimatan bidawami mulkillah ulama maca shalawat umara maca shalawat masyarakat. Ada orang-orang yang memikirkan gengsi teman-teman. Orang yang sudah terlanjur hidup nyaman, hidup mewah dan lain sebagainya, dia juga ingin ngaji di tempat nyaman yang mewah. Tidak mungkin juga mereka ini mau duduk desak-desakan untuk menyisihkan waktu dari kerjanya, dari bisnisnya, untuk datang ke kajian yang gratis, yang mungkin kurang nyaman bagi dia. Setiap manusia memiliki level tingkat kenyamanannya. Kenapa? Ngaji ini butuh kenyamanan. Sehingga apa? Dibuatlah berbagai macam strategi dakwah untuk kita menargetkan orang-orang kaya yang mungkin malas datang ke kajian yang gratis dan lain sebagainya.
sebagainya, kita buat kajian yang berbayar, yang dimana mereka bayar itu untuk menyewa gedung. Sehingga apa? Dia bisa duduk nyaman ngaji, bisa dapat hotel, bisa dapat makan enak, sesuai makanan dia sehari-hari. Untuk apa? Tetap dia nyaman dan dapat ilmu. Ya, Ustadz Khalid juga memikirkan hal itu, teman-teman. Kalau mau yang gratis, ada banyak malah. Di antara beberapa kajian yang berbayar, yang gratis banyak. Apakah kalian pernah datang kepada kajian yang gratis? Ya enggak pastinya. Karena para pembenci tidak akan pernah datang pada kajiannya. Jangankan yang bayar, yang gratis pun tidak akan mau mereka. Karena sudah benci, teman-teman. Ya, sudah benci. Dan Ustadz Khalid Basalamah juga sudah memberikan jawaban. Dan jawabannya ya sesuai, teman-teman. Karena kalau kita memang mau sekolah, perhatikan, jangankan kajian yang berbayar di tempat mewah yang enak, ber-AC, duduk nyaman, makanan nyaman, tempat tidur nyaman kalau kita menginap, hotelnya mewah. Karena memang orang-orang yang datang ke sana butuh kemewahan, butuh kenyamanan, butuh ketenangan yang dia harapkan. Sehingga apa? Tim Ustadz Khalid ataupun ustadz-ustadz yang lain yang menginginkan dakwah yang seperti ini juga mikirkan kenyamanan para jemaah. Bukan ujuk-ujuk. Kalau kita ini melihat keadaan di lingkungan kita, gengsi-gengsi orang yang punya uang, orang kaya, mereka ini tidak akan mungkin mau anaknya disekolahkan sekolahan-sekolahan yang gratis, sekolahan yang mungkin di pinggiran. Orangnya hidup di rumah yang mewah, ya. Pendapatannya mungkin ya ratusan juta lah per bulan. Tidak akan mungkin dia menyekolahkan anaknya di sekolah yang gratis. Karena di Indonesia kenyamanannya kurang, sehingga dia mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri. Karena di Indonesia dirasa kurang nyaman di sekitar dia. Ada yang sampai seperti itu, teman-teman. Disekolahkan ke luar negeri. Diadakannya level-level seperti ini. Ini yang gratis bagi orang yang tidak mampu. Ini yang berbayar seadanya. Ini yang menengah ke bawah. Ini menengah ke atas. Ini yang khusus kaya. Jadi bayaran-bayarannya juga berbeda-beda, teman-teman. Tergantung klasifikasinya. Ya, banyak juga orang yang memikirkan gengsi. Kadang mereka itu ibu-ibu terkhusus ya. Kalau kita melihat ibu-ibu yang punya uang lah, suaminya punya pendapatan yang luar biasa. Kadang mereka itu bukan cuma pamer dengan berlian, tas mewah, baju mewah. No, kadang mereka itu gengsinya bisa terbayarkan dengan pendidikan anaknya. Di mana anakmu sekolah? Oh, di sekolah ini, di sekolah itu. Orang ketika melihat sekolahnya, oh pantas sekolahnya mewah, pendidikannya bagus, guru-gurunya profesional, kurikulumnya juga sangat baik. Ya, bayarnya juga mahal. Misalkan 5 juta per bulan SPP-nya. Ya sudah. Dengan hal itu, gengsinya sudah dapat, teman-teman. Pendidikan anaknya juga sudah dapat. Ketika di kelas 2 atau kelas 3 SD, dia sudah mahir berbahasa Inggris gitu ya. Itu kanlah bentuk dari bayaran yang mahal itu. Fasilitas dan kualitas juga dipertimbangkan. Sama, teman-teman. Orang juga memikir kenyamanan. Kenyamanan ibu-ibunya yang ngantar ketika sekolah. Kenyamanan orang tuanya. Keamanannya bagaimana. Minim dari hal-hal yang tidak diharapkan. Sama halnya begitu, kajian juga seperti itu. Ada orang yang ingin datang ke pengajian dengan syarat pengajiannya ya di tempat yang aman, pengajiannya di tempat yang nyaman, pengajiannya di tempat yang mungkin, oh ini mewah nih, saya enak di sini ngajinya. Mungkin seperti itu. Karena untuk mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, itu seperti beli gorengan bagi orang kaya. Lagi pula yang datang Ustadz Khalid kok. Kita bisa dapat ilmu di sana. Untuk membantu pergerakan dakwah, tidak bermasalah, teman-teman. Tidak masalah. Target dakwah adalah membuat orang itu semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan ilmu. Ya, bukan hanya sekedar mendapatkan banyak jemaah, lalu apa yang didapatkan? Nggak ada. Orang datang ke pengajian, nih taruhlah pengajian gratis seperti ini. Yang nggak senang tapi sholawatan senang. Akhirnya mereka senang bersolawat tapi goblok nggak punya ilmu ketika kiai ini ceramah, tuh balik bersolawat. Ini siapa yang tidak senang? Makanya kalau undang saya bersama Habib-Habib yang lain, Habib siapapun, saya minta selokalian setelah ceramah. Karena kalau diselokali dhisik, bocah-bocah do balik nyek kiai ini. Seakan-akan mereka tidak butuh nasihat. Kalau butuh seneng-seneng, kalau nek kumpul anak wedok, bubar jam 12, teko ngomah orang isaan, ora subuhan, sholawat cap apa ngono kuwi. Rasa budal yang ngoten niku. Mending kemisan balik subuhan, balik ora wengi-wengi. Ini kritik untuk semua sholawat, majelis sholawat, bukan sholawatnya yang saya kritik, tapi majelisnya yang anak-anak muda tidak dikasih ilmu, nggak ada pengajian, seneng goyang-goyang dengan ada sholawatnya, akhirnya nyampe rumah nggak subuhan, berangkat maghrib, ora sholat nih, masalah nih. Lho apa bedanya nonton konser kayak ngono? Padahal bersolawat itu gunanya untuk mengetahui, untuk memuja Rasul, dan tahu hak-haknya, sifatnya Rasul kayak apa, terus diterangkan sama kiai, nyampe rumah ditiru. Ini masalahnya. Nah kalau sampai rumah nggak ada perubahan, untuk apa kamu bersolawat? Pengajian gratis seperti itu, apa yang didapatkan? Jingkrak, teman-teman. Memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Ujung-ujungnya apa? Jingkrak joget. Apa yang didapat setelah ngaji kalau begitu?
keempat imam mazhab mengharamkan musiknya. Sedangkan mereka dengan musik nyanyi sambil puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, jingkrak. Apa yang didapat? Dibandingkan dengan pengajian berbayar, duduk rapi di kursi mendengarkan ceramah sambil nulis apa yang disampaikan oleh ustadz, apa yang salah? Bayarnya yang mahal. Mereka tidak keberatan dengan bayaran mahal. Kalian tidak mampu, gak perlu datang ke sana. Karena apa? Memang mahal di situ. Mewah, tempat duduknya nyaman, tenang, nyaman. Makanannya enak, sesuai dengan keinginan orang-orang kaya. Kalau kalian yang mungkin tidak kaya, jangan datang ke sana. Datang ke yang gratis di Blok M. Datang ke sana. Banyak sekali kajian-kajian asatid di masjid-masjid yang gratis-gratis sudah banyak. Begitu teman-teman. Jadi di sini saya jelas ketika ada orang yang mempermasalahkan masalah pengajian berbayar, ya kita juga harus melihat uzur teman-teman. Ya, seandainya ada donasi yang rela, misalkan budget untuk sewa ballroom, budget untuk ini, budget untuk itu, untuk sewa parkiran seharian begini, terus di total budgetnya sekian, 500 juta. Seandainya ada donatur yang mau menggelontorkan uang 500 juta untuk nombok itu, gak perlu ada pendaftaran. Gak perlu, ya? Gak perlu. Biayanya sudah ditombok sama si fulan. Paham sampai di sini? Semua itu untuk berjalannya dakwah. Karena memang jemaah juga butuh kenyamanan, keamanan, dan pelayanan atau lingkungan yang nyaman juga. Sebagai penutup, Ustadz Khalid juga angkat bicara. Silakan disimak. Kerap belakangan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita mungkin di sosial media tentang kajian ataupun seminar-seminar yang mungkin ada biaya tertentu, Ustadz. Dan di tempat-tempat tertentu yang mungkin disediakan fasilitas-fasilitas khusus. Dan pertanyaannya, apakah hal seperti ini diperbolehkan dan bagaimana dari sudut kacamata Islam sendiri menurut Antum? Tafadhol Ustaz. Kita rincikan masalah ini. Kalau kajian di masjid seperti ini, saya yakin kita sepakat tidak berbayar kan? Antum masuk keluar masjid tidak ada masalah. Ada kotak amal ya, itu lillahi ta'ala, antara antum sama Allah, antum mau infak atau tidak. Gitu. Kalau ini tidak perlu berbayar. Tapi kalau instansi pendidikan, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya mau digratiskan, dari mana sumbernya? Bagaimana gaji gurunya? Bagaimana bayar listriknya? Kan gitu. Bagaimana maintenance bangunannya? Kan butuh. Maka tidak ada masalah orang ambil anggaran. Saya tidak pernah menemukan ada fatwa ulama melarang lembaga pendidikan untuk mengambil pembayaran. Kan gitu. Sama dengan pengadaan seminar, daurah-daurah. Memang karena disewakan hotel, misalnya disewakan ballroom, dan butuh memang. Mungkin di saat itu tujuannya untuk membahas sebuah tema tertentu yang memang dia butuh seperti ruangan seminar. Nggak bisa dibahas di kajian misalnya. Contoh, atau membahas tentang masalah daurah yang dia intens. Memang harus jemaah, kami pernah adakan manajemen rumah tangga Islami, memang nginep, nggak bisa tidak gitu. Sekalian kita daripada mereka Jumat, Sabtu, Ahad, toh juga umumnya orang-orang kita yang sudah punya income, punya pendapatan, itu weekend mereka rekreasi keluarga kan. Ya keluar kota, yang nginap di hotel, yang kadang-kadang di kotanya sendiri nginap di hotel. Daripada mereka pergi begitu saja, tidak ada pendidikan, tidak ada manfaatnya, kita buatkan daurah. Toh juga mereka akan bayar hotel itu. Ya udah, mereka nginap di sini tapi sambil belajar. Ternyata manfaatnya besar sekali. Anak-anaknya bisa jadi hafal doa-doa, remajanya juga kita buatkan kelas sendiri dan segala macam. Dan karena panitia mengeluarkan biaya juga. Kan gitu. Jadi wajar kalau orang bayar. Jadi memang butuh rincian ya tentang masalah ini. Kalau tempat-tempat formal, ada pembayaran di luar sana, saya rasa mungkin tidak ada masalah dengan itu. Ya, tidak ada masalah. Bahkan rumah Al-Quran, kan gitu. TPA, boleh berbayar. Terus mau bayar gurunya dari mana? Kan gitu. Kesian banget ngajar ngaji. Oh kalau ngajar agama nggak boleh dibayar dong. Lucu benar. Terus yang ngajar matematika boleh terima duit. Loh kok apa bedanya antara guru agama sama guru matematika? Kenapa dia bisa terima ini enggak? Kan aneh ya. Gak ada masalah harus. Pendidikan agama pun boleh berbayar. Tapi Ustadz, pendidikan agama ada yang mahal. Pendidikan umum juga ada yang mahal. Tergantung fasilitasnya. Kan gitu. Kita kalau siapin building yang bagus, fasilitas yang bagus, di depan jalan utama, guru-gurunya mungkin dari luar diambil, bagaimana caranya mau murah ini? Kan gak mungkin. Ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Siapa ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa ingin dua-duanya, dia harus punya ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah memberikan dirinya, ya, bila engkau tidak memberikan seluruh dirimu. Ya, artinya, korbankan semuanya. Waktumu, hartamu. Ada seorang salaf, saya lupa namanya, pernah mengatakan,
tidak akan pernah bertemu antara penuntut ilmu dengan ya sulit untuk mengeluarkan biaya. Gak bisa. Memang butuh biaya untuk itu. Antum kesini butuh bensin kan? Butuh bayar transportasi. Kan gitu. Masjid ini kalau antum tidak isi kotak amalnya, bayar listrik dari mana nih? Kan gitu. Jadi bijaksana dalam masalah ini. Tetapi jangan juga sampai berlebihan. Jangan sampai semua pengajian semuanya berbayar. Di masjid tidak perlu berbayar. Misalnya contoh ya. Atau antum memang lillahi ta'ala antum mau buat di rumah antum pengajian. Siapa saja tetangga boleh datang. Antum yang siapkan. Itu bagus, sedekah. Kan gitu. Gak ada masalah. Tapi jangan dipukul rata. Oh semua pengajian gak boleh berbayar. Loh kalau seminar butuh. Pendidikan formal butuh. Kan gitu. Tadi saya sampaikan contoh TPA pun butuh. Untuk dibayar guru-gurunya. Allahu a'lam.